يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أسرفنا على لازو أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات يا مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام Selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan Selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim kita masuk bab 2. Syahrul Syabanan ajala shalawati syariata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab 1 sudah kita bahas. Bulan Syaban turunnya syariat salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdal mustaghfirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum taklim kita kuatkan lagi syahadatain kita. Talqin zikir tentunya ditujukan kepada Allah pada bulan baik ini Sya'ban. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Diulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka taharabah la
Jihir. Jahar. La ilaha illallah. 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 Kemana dah? Tarik, simpan. Apa? Tarik, simpan. Apa? Tarik, simpan, tahan. Apa? Ila hadaniyah salihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir.
takyat jatina pasang niat. Doa Syaban aminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wala yaumana alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jatauli wal imam la ilaha illa anta darul lazim wa jarul mustazirin wa amanul qaibin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syaikan wa mahruwan au matudran au mutaron alayya fi rizqi famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa hirmani wa tardi wa qitari rizqi wa atsbitni indaka fi umil kitabi syaidan marjukan muwaffaqal lil khairat wa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal menjali ala nabiyyikal mursali yamullahumma yasha'u wa yustibu wa indahu umul kitabi ilahi bitajali adami fi lailatul nisfu min syari syabanil mukarramil lati waqi fiha kullu amrin hakim wa yubdan isri ani minal balai wa ma'alamu wa ma'la alam wa ma'anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam lisani ya qauli ya Allah. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar bisa memahami talim ini dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan qadrat iradatnya, rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolib ilmi. Jamaah ikhwan akhwat, baik yang mengaji secara talaki langsung, yang andung talimi, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live mungkin tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba bahas di bab selanjutnya yang kemarin terkait bulan Sya'ban turunnya syariat sholawat dan pentingnya kita mengaji sholawat itu atas Nabi Muhammad SAW. Bab 2 kita tamatkan. Amma ba'du. Bulan Rajab 1446 Hijriah sudah berlalu. Kini umat Islam memasuki bulan Sya'ban. Sudah beberapa hari, menandakan Ramadan tidak lama lagi insya Allah akan datang. Sya'ban jelas bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah ya. Sifatnya sangat spiritual karena ada amalan-amalan sholawat. Pada bulan ini terdapat malam istimewa, sudah Handung bahas bagi umat Islam, yaitu malam Nisfu Sya'ban di pertengahan bulan nanti. Ya. Pada bulan Sya'ban kaum muslim dapat meningkatkan amal ibadah tentunya sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Harapannya ketika Ramadan tiba kita dapat memaksimalkan khususnya ibadah keutamaan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang lebih sempurna. Ya. Apapun juga akan jadi sempurna kalau kita sudah persiapkan atau kita latih, khususnya di bulan Sya'ban ini. Waktu terus berjalan, ingat nanti di bulan suci Ramadan dipaksa ya kita. Dipaksa menahan seluruh dosa. Bukan dosa lahir aja ya, termasuk dosa batin. Kita harus berubah. Ingat sekali lagi, dipaksa. Ya, karenanya hukumnya apa? Fardu ain, wajib. Sama dengan sholat. Ya, sholat 5 waktu khususnya. Dipaksa juga itu. Sifatnya amar ma'ruf, wajib. Ya, kalau amar ma'ruf sifatnya wajib ya. Nah. Bagi umat muslim melaksanakannya yang sifatnya amar ma'ruf wajib.
Kalau dilanggar, yang dipaksa, yang wajib amar ma'ruf kalau dilanggar beresiko. Pasti beresiko. Cuman sayangnya orang itu menganggap sepele resikonya nanti di akhirat katanya. Enggak lah. Di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak ada resikonya itu. Kalau yang sifatnya amar ma'ruf dilanggar pasti beresiko. Sholat 5 waktu wajib ya. Kalau dilanggar pasti ada resiko. Enggak nanti aja. Termasuk dunia. Di sini yang sering kita tidak pahami ya. Makanya sering jadi masalah kehidupan kadang-kala nggak bisa memecahkan solusi. Karena ada tata aturan hidup yang sifatnya wajib kita lakukan tidak dilaksanakan, khususnya umat Islam. Nah Ramadan bahaya lagi. Karena itu Andung ingatkan lagi ya, pas bulan Ramadan selama sebulan penuh 30 hari itu suasana batin seorang muslim akan berbeda pasti deh. Suasana ruhaninya akan berbeda. Bagi yang peka ya. Bagi yang peka spiritualnya. Makanya ada yang bergembira dengan kehadiran bulan suci kan. Ya, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang biasa-biasa saja. Tapi kebanyakan merasa biasa-biasa saja. Perbuatan dosa tetap jalan terus. Nah ini yang bahaya ya. Makanya antum mempersiapkan dari Rajab kan. Nah, kalau antum merasakan sikap di bulan Syaban dan Ramadan dinilai tak jauh berbeda dari bulan-bulan lainnya, sikap ini akan jadi masalah di kemudian hari loh. Antum gak nakut-takutin. Pasti. Itu kadangkala kita sering diuji dalam hidup, yang kadangkala apa sebabnya? Bukan karena kita dosa sama orang, ya. Sholat kita yang sifatnya amar ma'ruf, puasa kita yang sifatnya amar ma'ruf, ya, tidak dilaksanakan. Jadi jangan tidak serius lah gitu ya. Ada bulan Syaban ini orang masih bergelimang dengan kekesalan, bergelimang dengan masalah hidup. Sikap seperti ini akan jadi masalah di kemudian hari, karena ini menjadi indikasi tentang tidak sensitifnya hati kita kepada kemuliaan waktu yang tertuang dalam ajaran Islam. Waktu itu ada waktu yang mesti dimuliakan, tidak boleh dilanggar. Umumnya nih masih banyak suasana Syaban, Rajab biasa saja. Itu bukan karena sikap ingkar, mungkin melainkan karena terlalu padatnya kehidupan ya. Dengan aktivitas duniawi sehingga menganggap perjalanan bulan Rajab, Syaban, termasuk juga Ramadan yang lebih gawat lagi, takubahnya rutinitas biasa. Bahkan seperti rutinitas biasa lah tiap tahun katanya. Dalam ajaran Islam ada hari-hari utama loh, yang perlu antum pahami. Itu yang disebut al-ayamal fadilatu. Ya, ada hari utama Jumat. Betul kan? Hati-hati Jumat. Ada pemaksaan wajib berjamaah sholat Jumat. Tuh, karena itu al-ayamul fadilatu. Hal tersebut dapat dikemukakan dalam tiap tahun, tiap bulan, tiap pekan. Kalau sekarang per bulan, ada per hari, ada per bulan, ada per tahun. Siklus bulanan, bulan Syaban ini termasuk dalam kategori bulan utama, itu yang disebut al-ashhuru fadilatu. Ya. Kalau Jumat al-ayamal fadilatu. Betul kan? Nah, itu dituntut sama Islam harus hati-hati. Termasuk Syaban, Rajab, Syaban dan coba di Rajab bulan Allah banyak tobat. Ilmunya gitu. Syaban bulan Nabi banyak selawat.
Ramadan, sempurnakan amal. Jangan melakukan apa hal-hal. Makanya banyak orang dulu sering menyepi, kalwat. Betul kan? Bahkan dulu masih ingat Anda. Di Indonesia itu pas bulan Ramadan, anak-anak libur 30 hari hanya untuk ibadah kan. Ya sekarang seperti biasa aja rutinitas. Makanya sering beresiko kehidupan. Alam pun jadi nggak bersahabat. Karena nggak tahu bahwa ada bulan yang hari utama, ada hari yang mesti dimuliakan, ada bulan yang mesti dimuliakan. Kan udah nunggu kaji, ada bulan yang mesti dimuliakan. Rajab, Syaban, Ramadan. Iya kan? Pernah nunggu kaji itu. Karena itu Asyurul Fadilatu. Di samping Rajab, Zulhijjah, Muharram. Jadi hal yang istimewa, ya, anu ingatkan lagi ya, dalam bulan Syaban yang paling istimewa, pertama jadi wasilah. Bulan itu jadi wasilah atau menjadi jembatan menuju bulan Ramadan. Syaban kan wasilah jembatan menuju bulan Ramadan. Karenanya wasilah itu kan dianjurkan banyak selawat. Iya kan? Kepada Nabi khususnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Syaban. Ya, Syaban itu kan berasal dari kata syiab. Syiab maknanya jalan setapak menuju puncak. Berjalan menuju ke Ramadan. Ramadan sampai itu. Ya. Artinya syahru syabana huwa syahru ada dalil li ibadihi li syu'uli wa taqwiati anfusihim istadadan li syahri durutil musyama Ramadan. Benar kan? Bulan Syaban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah untuk hambanya dalam menapaki, memantapkan diri sebagai persiapan menyongsong bulan puncak bernama Ramadan. Tuh. Jadi Syaban ini nggak bisa macam-macam. Hari ini banyak yang orang diuji kan. Diuji masalah, yang sakit, yang ini. Jangan-jangan tahun kemarin Syaban kita kacau. Ya. Lalu apa yang mesti dipersiapkan bagi kita? Sudah lazim kita menyaksikan bahwa Ramadan itu kan fenomenanya tahunan. Ya, memberikan efek ekonomi, ya. Ada efek ekonominya. Ramadan tuh, coba perhatiin. Ada peralihan budaya lagi. Iya kan? Berubah budayanya. Yang nggak biasa begamis pakai gamis, ya. Yang biasanya buka aurat tuh para artis di TV jadi berjilbab, perbanaan. Nah, budayanya berubah. Ya. Signifikan. Menjelang bulan puasa, seharusnya itu boleh berubah bagus. Tapi itu kan nggak jadi musiman gitu ya. Di pasar-pasar ramai. Apalagi menjelang berbuka, takjil penuh ya. Pusat perbelanjaan ada gairahnya. Sore kumpul di mall, betul kan? Hingga televisi pun menyesuaikan sajian. Banyak yang dirubah sajiannya kan. Khususnya masyarakat yang mulai berubah semakin religius kan, kebanyakan semakin religius tuh. Ya. Sudah itu baju gamis laku ya. Ya, betul kan? Untuk menghadapi ini semua Ramadan nanti kita butuh persiapan. Tapi ini kan persiapan fisik, sifatnya material. Karena Ramadan memang membawa dampak material loh. Betul kan? Juga bulan sesudahnya, yaitu Lebaran, Syawal. Sudah Ramadan nanti kita lebih gede lagi loh efek materialnya. Akan tetapi persiapan yang terpenting itu sebenarnya nggak itu kata Nabi. Karena ada orang miskin. Persiapan secara spiritual ya ini. Ini dia. Sebagai jalan menuju puncak, sebaiknya Syaban menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental dulu deh. Gimana sih mental kita? Tata batin, benahi perilaku. Guna menghadapi Ramadan, karena Ramadan itu kutuknya gede loh.
kalau kita melakukan dosa 11 bulan ke depan. Puasa dari makan, minum, puasa dari sikap, itu yang penting. Puasa tuh nggak menahan makan minum, sikap. Untuk tidak selalu menuruti ego pribadi, itu aja mentalnya. Bisa nggak? Jangan ribut dengan istri, jangan ribut dengan tetangga, jangan masalah sepele, harga diri jadi masalah. Rusak. Itu sikap mental itu dulu, jangan dulu paling lebih tinggi ya. Makanya orang dulu itu untuk menjaga sikap mentalnya berkalwat. Lari dari kenyataan, takut. Ya. Tapi udah dipersiapkan. Kalau antum bisa berkalwat, bersuluk, kata sebulan penuh. Nah, sementara amanahnya gak disediain makanan sebulan, ya sama juga bohong. Orang dulu tuh berkalwat ya disediakan makanan sebulan. Ya. Arti kata dipersiapkan di bulan Syaban. Karena Nabi kan bersikap seperti hadis sahih ya, riwayat An-Nasai ini sikapnya dari Syaban ini menuju Ramadan. Kalau Rasulullah SAW, daka sarun yakfalun nasu anhu yani baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'ul amali fihi ila rabbil alamin fa uhibu an yarfa amali wa an syayimun. Bulan itu Syaban ya, adalah bulan yang dilupakan manusia. Karena apa? Berada di antara Rajab dan Ramadan. Iya kan? Sering dilupakan Syaban ini karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Dan ia adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Rob, pemilik semesta alam. Maka aku Nabi, kata Nabi nih, suka amal ibadahku diangkat ketika aku berpuasa di bulan Syaban. Hadis riwayat An-Nasai. Ada yang mendebatnya. Padahal hadis ini perintah puasa di Syaban untuk latihan di bulan Ramadan. Karena amal kita akan diangkat membantu amal kita Ramadan. Karena di situ ada syalawat. Sampai-sampai istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan begini. Faqat fi syahri Ramadana kana nabiyuna Muhammadun yasumu syahra kullahu walam arahu yasumu katiran illa fi syahri Syabana. Hanya di bulan Ramadan Nabi Muhammad berpuasa 1 bulan penuh, dan saya tidak melihat beliau sering juga berpuasa kecuali di bulan Syaban, tapi tidak sebulan penuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa bilang nggak ada sandaran hadisnya? Kalau di bulan Syaban nggak ada puasa, kan pernah dong itu. Ya. Ini sahih. Dalam riwayat Ahmad disebutkan puasa yang disukai Nabi Muhammad SAW ialah puasa di bulan Syaban. Ini menandakan persiapan menyambut bulan Ramadan yang diteladankan Rasulullah. Salah satu bentuknya adalah puasa Syaban. Bulan Syaban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa guna melatih diri agar terbiasa puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Apapun juga perlu latihan. Nyebrang nih, mau berenang 200 kilo, nggak latihan, tenggelam tuh. Yang paling pentingnya bukan menahan lapar makan minum, mental. Itu dulu. Iya. Ego kita gimana? Tuntutan kalau lapar tinggi lu. Ego, bener nggak? Ingetin aja ini. Karenanya orang yang menjalankan puasa sebelum Ramadan, puasa sunnah, ya Syaban, ya, termasuk orang yang memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Karena amalan memuliakan bulan Ramadan itu amalan yang sangat dipentingkan ya. Apapun juga perlu latihan. Karenanya Rasulullah bersabda gini, "Syiyamu Syabana ta'zima li Ramadana." Puasa Syaban itu untuk mengagungkan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi itu sahih. Gimana dong ya ma'arai makamullah. Bagi kebanyakan umat Islam mungkin puasa masuk deretan yang terberat. Sebagian ya yang biasa makan, yang perutnya gemuk-gemuk, di antaranya ibadah-ibadah lainnya berat banget nih Ramadan gitu. Sebenarnya bisa menahan loh. Sebetulnya orang menahan itu menambah kuat. Pernah dong kaji. Puasa menghendaki kita untuk bertahan dalam lapar dan haus supaya kita lebih kuat sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Walaupun demikian, dalam puasalah seorang hamba memperoleh pendidikan rohani yang luar biasa loh. Puasa kan nggak sekedar menahan diri dari aktivitas makan minum aja, itu puasa anak-anak. Tapi juga aktivitas lain yang menjadi selera hawa nafsu. Banyak hawa nafsu tuh. Seperti bohong, menggunjing, boros, pamer, suka dipuji, merasa lebih saleh, gemar menilai keimanan orang lain. Hal ini kan terjadi bila kita memaknai puasa dalam dua dimensi sekaligus. Dimensi kita besok puasa ikhwan akhwat bukan jasmani saja tapi juga rohani. Menahan rohani itu perlu talim, perlu talqin, perlu persiapan. Ya. Itu yang berat. Sebelum menapaki bulan 1000 berkah, yaitu Ramadan, anda ingatkan lagi deh, umat Islam dianjurkan untuk menggembleng diri dengan puasa dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Saban kualitas ketakwaannya naikin dulu. Bukan semata dengan banyaknya ritual ibadah, melainkan pula meningkatkan kesadaran ketuhanan ilahiyah. Saban banyak dengan selawat itu supaya kita menyadari bahwa ada makhluk mulia yang perlu kita selawati. Kemudian Allah menghendaki begitu. Yang kemudian menjiwai seluruh gerak-gerik kita. Itulah makna sebenarnya dari takwa. Kuatkan takwa di Syaban. Banyak yang tahu takwa itu takut, tapi bukan. Salah tuh. Menjaga diri. Makna sebenarnya takwa adalah menjaga. Arti takwa itu menjaga. Menjaga di sini artinya mencegah agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Itu takwa. Sampai. Makna takwa itu apa? Menjaga, mencegah agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Maka puasa itu kan menahan supaya yang buruk tidak terjadi di ke depan. Sampai? Makanya yang paling pokok apa? Mental kita, ego kita. Betul? Menjaga kita, perut kita suruh istirahat supaya kita sehat, betul? Tuh, itu arti takwa. Jadi kalau ditanya Ramadan supaya kita takwa kita naik, karena arti takwa bukan takut. Kok gitu ya? Maknanya wako. Itu bukan takut. Wako itu menjaga. Coba buka teh kamus. Banyak orang salah persepsi. Karena kata takwa itu secara kosakata dari kata wako yaki wikoyatan. Terus ikut wajan ifta'ala. Setelah ikut wajan ifta'ala jadi itako yataki itikoan. Betul kan? Definisi ini banyak orang nggak tahu. Menjaga. Itaqallah kalau Jumat. Itaqallah kan itu ya. Bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Allah nggak takut-takutin. Takwa artinya menjaga supaya kita jangan terjerumus berbuat dosa. Karena itu itaqo ya takai tokoan itu dari wajan ita'ala. Anu lurusin dulu. Banyak orang nggak tahu nih definisinya. Menjaga di sini menurut artian mencegah agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Itulah pengertian takwa. Titik. Duduk ya. Itulah takwa sesungguhnya. Jadi sebenarnya makna wako itu bukan takut tapi menjaga. Sekali lagi, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Makanya puasa supaya 11 bulan ke depan yang bahaya tidak terjadi. Duduk nggak? Diajarin gampang-gampang banget ya. Jadi menjaga itu ada unsur bahaya. Hidup di dunia ini ada bahayanya nggak? Ada, maka Allah mewajibkan Ramadan
Puasa supaya kita ada tameng. Kita hindari, kita cegah dengan cara menahan supaya itu nggak terjadi. Itu namanya menjaga waqo. Allah menurunkan syariat, memerintahkan kaum muslim untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain merupakan doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW, salawat juga merupakan bentuk penghormatan kepada beliau. Bukan menuhankan. Itu bulan Syaban. Karena selawat penghormatan kepada beliau. Sebab agungnya kemuliaan, keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan Imam Qurtubi. Ya, bahwa perintah selawat atas Nabi Muhammad SAW menunjukkan kedudukan di sisi Allah. Dan membersihkannya dari prasangka buruk orang yang memiliki pikiran buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Atau terhadap istri-istrinya. Sehingga umat Islam diperintahkan berselawat sebagai bentuk pengagungan terhadap Nabi. Karena itu perintah Allah. Ada firman-Nya. Al-Ahzab ayat 46. Dibaca dulu Iban. Nanti dulu ada yang berapa nanti. Sedikit lagi. Inna Allah يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Ini pernah dibaca ya. Jadi Endong sampaikan, Endong ingatkan lagi karena Syaban itu bulan selawat. Itu perintah siapa? Perintah Allah ya. Bukan perintah Nabi kan? Ada hikmah di balik turunnya syariat selawat di bulan Syaban itu. Ayat tadi turunnya di bulan Syaban. Pernah rahas tuh. Makanya tadi selawat kita, kekasan kita selawat kan selawat Umi 3 kali. Ya kan? Lebih bagus. Besok selawatin aja semua kalau bermasalah. Karena waktunya tepat. Ya. Betul kan? Hikmahnya dibalik turunnya syariat selawat khusus bagi umat Muhammad SAW, yaitu sebab diangkatnya Nabi sebagai utusan membawa risalah Allah yang setelah Nabi Isa alaihissalam, yang sebelumnya kan Nabi Isa tuh juga telah didahului Nabi Musa alaihissalam kan. Umat dari kedua Nabi tersebut pada waktu itu sudah melakukan kesalahan fatal loh. Kaum Nasrani selalu mengagung-agungkan nabinya sampai-sampai Nabi Isa dijadikan Tuhan. Betul kan? Nah, sedangkan orang Yahudi merendahkan nabinya. Itu bedanya. Kalau Nasrani melebihkan nabinya, maka dijadikan Tuhan. Kalau kaum Yahudi merendahkan nabinya sampai menuduh Nabi Isa sebagai anak hasil zina. Itu kaum Yahudi itu. Iya kan? Bahkan juga membunuh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Karenanya Nabi Muhammad disuruh Allah di tengah-tengah. Dalam sebuah hadis berpesan agar umat tidak berlebihan dalam memujiku. Selawat jangan berlebihan. Maaf para habib, masa selawat sampai nangis jengker-jengker nih. Kalau nangis jengker-jengker takin zikir nggak apa-apa.
Karena itu ada pembersihan. Betul kan? Tapi selawat kok sampai nangis-nangis, waduh, perayaan barokah. Yuk, hati-hati. Banyak selawat yang mendekati, menyeret kesalahan kepada tauhid. Banyak kan? Bukan nggak boleh selawat. Hati-hati para habib. Anung tidak menuduh ya. Ada majelis selawatan itu nanti ini ya. Takutnya jadi seperti umat Nasrani. Jangan berlebihan dalam memujiku, kata Nabi. La tatarihuna kama tubalik nasara fima di Aisyah ibnu Maryam. Innama ana abduhu fakul abdullah wa rasuluhu. Jangan berlebihan dalam memujiku. Kata Nabi nih, hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Betul? Nah, dalam beberapa riwayat ya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mewanti-wanti mengingatkan kita umat akhirul zaman ini. Jangan melecehkan aku. Sebagaimana orang Yahudi melecehkan utusan Allah. Yang dikirimkan untuk mereka. Sampai-sampai Imam Al-Bushiri ada karya masterpiece-nya Qasidah Burda. Sampai sekarang populer itu. Puji-pujian kepada baginda Nabi, hati-hati nih. Beliau juga menuliskan syair. Tapi syair ini benar dasarnya dari hadis. Damadadatun nasara bin nabihimi wahakama bimasita madani fihi wahtaqimi. Jauhilah kesalahan yang diperbuat umat Nasrani terhadap nabi mereka. Dan sanjunglah Nabi Muhammad sesukamu. Sehingga turunnya syariat selawat kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana redaksi selawat sebagaimana dalam satu riwayat yang paling awal redaksi selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad titik. Duduk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebaiknya Syaban kalau sendiri pakai itu. Kalau sendiri perbanyak itu. Pengen ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengen mobil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengen tambah istri Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi ummi walali wasubisal. Itu jamaah. Itu metode, paham gak? Nah, rasain baru tahu kan? Ada dasarnya. Kalau dewe-dewe. Di dalamnya terdapat dua unsur pengakuan yang agung. Satu, pertama, pengakuan bahwa Allah sebagai zat yang maha pemberi. Makanya jangan meminta mobilnya, selawatin aja. Karena di situ Allah zat pemberi. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Kekasih Allah. Kalau antum ya memuliakan kekasih Allah, pasti Allah memuliakan antum. Betul kan? Yang bagaimanapun sangat tinggi kemuliaannya, akan tetapi kedudukannya tetap sebagai Nabi itu hamba Allah, manusia biasa. Hamba Allah yang tapi mulia. Ulama ahli tafsir dengan kesederhanaan yang khas menerangkan bahwa dengan mengucapkan selawat yang tadi itu, seseorang sudah mengikrarkan bahwa Allah adalah pemberi dan Muhammad adalah penerima. Allah maha pemberi, Muhammad adalah penerima. Artinya, as'alukallahumma antil mu'ati sholli ala nabi. Tuh. Maka selawatin aja. Tapi habis Syaban. Ilmunya Syaban, segala sesuatu ada waktunya. Betul? Duh, itu benar loh. Nah, minta yang masuk akal deh. Ya. Minta yang masuk
akal yang sesuai, betul kan? Jangan yang nggak sesuai. Ya Allah berikan saya pesawat jet katanya. Aduh, bingung pula ya. Nggak sesuai, Allah nggak ngasih. Kenapa? Pemasukan antum cleaning service ini beli pesawat jet, kacau kan? Jadi as'alukallahumma antil mu'anti sholli ala nabi. Saya memohon ya Allah, engkau adalah pemberi. Anugerahkanlah selawatmu kepada nabi. Jadi gimana amalannya Syaban? Kalau pengen tes klaim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah itu. As'alukallahumma antil mu'anti sholli ala nabi. Ulang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. As'alukallahumma antil mu'ati sholli alan nabi. Saya memohon ya Allah, selawatnya tadi, jalannya, wasilahnya, permohonannya ini. As'alukallahumma antil mu'ati sholli alan nabi. Saya memohon ya Allah, engkau adalah pemberi, anugerahkanlah selawatmu kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti itu untuk kita. Karena Nabi kekasih Allah. Ada kitabnya loh. Karangan Syekh Az-Zabaidi. Itafu Asyadatal Mutakin. Itu judulnya kitabnya. Itu referensinya yang Anda sampaikan. Beliau juga menjelaskan wa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa fi jalu qadruhu mukminan ila rahmatullah wa fadlahu. Maknanya gini, betapapun tingginya kedudukan Nabi Muhammad, beliau sallallahu alaihi wasallam membutuhkan kasih sayang dan kemurahan Allah juga. Tuh. Dengan demikian umat Islam tetap bisa mengagungkan Nabi Muhammad, bahwa beliau sebagai makhluk terbaik yang paling layak mendapat selawat dari Allah, yang juga memiliki status sebagai hamba Allah. Maksudnya tidak mendudukkan beliau SAW setingkat dengan Allah, tidak. Sebagaimana kaum Nasrani telah menuhankan Nabi mereka, atau sebaliknya jauh dari perilaku tidak menghormati Nabi sebagaimana kaum Yahudi yang menghinakan para utusannya. Umat Islam tidak hanya diwajibkan untuk tidak merendahkan Nabi Muhammad, tetapi memerintahkan menghormati, mengakui jasa-jasa beliau. Itu gunanya selawat di bulan Syaban ini. Sehingga selawat umat yang diaturkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi selawat itu ungkapan syukur, akan ku tambah-tambah. Syukur itu kan alhamdulillah. Tapi di Syaban selawat. Nah, tadi amalannya. Nah, insya Allah akan menurunkan rahmatnya. Karena antun mengilmuinya. Para malaikat memohonkan ampun. Dan umat Islam dianjurkan untuk menyampaikan salam, salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini menjadi amalan kita di bulan Syaban. Kita tutup. Besok kita bahas lagi masih perkara Syaban, tapi lebih ditekankan pada Ramadan. Silakan kabar.
شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام